Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dalam tema berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam Yesus Kristus, Engkau firman kehidupan. Engkau mengarahkan kami dengan firman-Mu, menginspirasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami sangat butuh firman Tuhan sebagai pedoman bagi kami. Kami akan merenungkannya, membaca, bahkan kami akan mendengarkannya. Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu, baik hamba-Mu yang memberitakan tapi juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Sama-sama ada dalam satu kesatuan roh. Tuhan berbicara bagi kami semua, bahkan perkataan-Mu Engkau taruh di mulut hamba-Mu, diperkatakan kepada banyak orang. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-32. Dalam perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai semua yang tulus hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan,
karena kita boleh berjumpa lagi saat ini. Bahkan kita memasuki bulan Maret, bulan yang ketiga di tahun 2025. Saya yakin bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan, diberi kuat sehat, diberi semangat, bahkan hikmat menjalani hari-hari kehidupan kita, terutama di bulan Maret ini. Nah saudara, ada ungkapan mengatakan nobody perfect. Artinya tidak ada manusia yang sempurna. Kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan memiliki keterbatasan. Kita punya kelemahan, punya kekurangan. Sehingga dengan jujur kita mengatakan bahwa seringkali kita melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan, tidak Tuhan kehendaki, yaitu kesalahan, kehilafan, kekeliruan, bahkan dosa, pelanggaran, menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya dosa itu atau kesalahan itu adalah hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Yang membuat bukan cuma orang lain kecewa, kadang kita juga kecewa. Terlebih lagi Tuhan kecewa. Dan itulah kita manusia. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita menceritakan testimoni atau kesaksian dari Raja Daud. Karena dikatakan di ayatnya yang pertama dari Daud, nyanyian pengajaran. Kita tahu bersama kehidupan Raja Daud. Dia adalah seorang raja yang hebat, yang luar biasa, yang memiliki segala-galanya. Dia punya harta benda, kekayaan yang banyak. Dia punya kejayaan, dia punya kekuasaan. Dia punya otoritas sebagai seorang raja. Segala-galanya dimiliki oleh Daud, tapi dia tetap rendah hati. Nah, dalam segala apa yang dimiliki oleh Daud, Daud juga pernah berbuat kesalahan. Dan Alkitab terang-terangan menceritakan tentang kesalahan Daud, yaitu Daud sebagai seorang raja, dia pernah mengingini atau dia pernah suka dengan istri orang lain, istri Uria. Artinya dosa Daud adalah dosa dalam perhugelan. Dia mengingini istri Uria, sehingga Uria dia suruh untuk bertempur di paling depan, dan akhirnya Uria mati. Dan dia mendapatkan Batsheba, istri Uria. Nah, Nabi Nathan memperingatkan hal itu kepada Raja Daud. Karena itu pengakuan dosa Daud itu dapat kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-51. Bahwa Daud benar-benar menyadari akan kesalahannya, menyadari akan keberdosaannya. Dia telah melakukan pelanggaran yang begitu besar di hadapan Tuhan Allah. Sehingga sekali lagi Mazmur 51 menjadi pengakuan dosa dari Raja Daud. Dan di pasal 32 ini saudara, itu adalah tindak lanjut dari pengakuan dosa Daud. Bahwa Daud ketika dia mengaku dosa, maka endingnya Daud dia berkata bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Jadi saudara, manusia yang berdosa, manusia yang tidak sempurna, memiliki keterbatasan, melakukan dosa. Dan ketika dosanya diampuni, maka sebagai manusia seperti Daud berkata, berbahagia. Dosanya ditutupi, pelanggarannya diampuni. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu semua. Karena itu dikatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku yang kekasih, kita semua manusia berdosa. Bahkan Alkitab mengisahkan manusia berdosa siapapun dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa, yang tidak melakukan dosa selama dia hidup. Karena itu Yesus sekalipun dia dikhianati, Yesus dicaci maki, Yesus diludahi, Yesus dicambuk, dipukul, tapi Yesus tidak melakukan pembalasan. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan kebaikan, dengan kasih, dengan kesabaran, dengan ketulusan.
Sehingga Yesus sekalipun dia menderita dan mati, tapi dia bangkit. Kalahkan kuasa dosa, kuasa maut yang mengikat kita manusia, sehingga kita dibebaskan. Karena itu Daud katakan, berbahagialah kita yang diampuni pelanggaran kita. Dan saudara, hal yang luar biasa yang disaksikan oleh Daud di sini, ayatnya yang ke-5, dosaku kuberitahukan kepadamu. Mu di sini adalah huruf besar. Dosa Daud diberitahukan kepada Allah secara jujur, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau mengangkat beban dosaku. Jadi dengan jujur Daud mengakui kesalahannya. Dia tidak bersembunyi, tapi dengan jujur dia katakan kepada Tuhan Allah, dan Tuhan mengampuni segala dosanya. Karena itu saudara, di ayat-ayat selanjutnya mau dikatakan bahwa Daud, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, matamu tertuju kepadamu, mataku tertuju kepadamu, mata Tuhan tertuju kepada kita. Jadi dari kesaksian Daud ini mau mengatakan bahwa kita manusia berdosa, tapi dalam keberdosaan kita dengan jujur, tulus, kita mengakui itu di hadapan Tuhan Allah. Kita berbahagia karena pelanggaran kita, dosa kita itu diampuni oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah mengaruniakan keselamatan, kehidupan yang kekal bagi kita, saudara. Ini hal yang sangat luar biasa. Namun saudara, bukan berarti karena Tuhan mengampuni dosa kita, maka dengan seenaknya kita berbuat dosa, asito Tuhan sudah mengampuni. Bukan demikian konsep keselamatan, saudara. Sebab ada kalanya orang berpikir hari ini baking dosa, besok bertobat, besoknya lagi baking dosa, besoknya bertobat, terus dan seterusnya seperti itu. Bukan seperti itu, saudara. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan atau pengampunan yang Dia anugerahkan. Tetapi ketika kita berbuat dosa, maka sungguh-sungguh kita mengakui di hadapan Tuhan dosa dalam bentuk apapun itu, saudara, yang menyakiti hati Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan jadi murka dengan segala apa yang kita lakukan. Ada banyak dosa, saudara. Namanya itu hal yang tidak benar. Apakah itu dusta? Seringkali orang menganggap bahwa dusta itu dosa kecil. Cuma badusta kuat. Tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Kadang orang berpikir nanti korupsi banyak atau nanti membunuh baru itu namanya dosa. Tidak, saudara. Namanya hal itu menyimpang dari kehendak Tuhan, melanggar titah dan kehendak Tuhan, itu adalah dosa. Entahkah membunuh, entahkah mencuri, entahkah merencanakan hal-hal yang jahat masih dalam pikiran pun. Bahkan saudara, di zaman sekarang ini orang hidup dalam perhugalan seperti Daud, itu adalah dosa. Pelecehan seksual, korupsi, narkoba, bahkan apapun itu, saudara, namanya kejahatan, itu tetap dosa. Namun juga kita diingatkan, manusia memang terbatas, penuh kelemahan, tapi jangan kita mengkambing hitamkan kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita untuk berbuat dosa. Karena seringkali kan orang berkata kita kok masih manusia. Barangkali nanti jadi malaikat baru tidak berbuat dosa. Belum malaikat. Saudara yang kekasih, Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Bedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang Tuhan tidak kehendaki. Orang punya hikmat, sehingga ketika kita tahu itu dosa, ketika kita sudah mulai serong dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita mulai membelok dari apa yang benar, maka ujung-ujungnya ending dari apa yang kita lakukan itu adalah kesalahan, kefatalan, dosa besar. Dan hikmat yang membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Dan saya kira semua orang punya hati nurani, saudara. Hati nurani selalu berbicara bahwa yang kita lakukan itu yang benar, yang kita lakukan saat ini itu salah. Orang punya hati nurani.
sejahat-jahatnya dia tetap memiliki kepekaan. Karena hati nurani yang berbicara. Orang yang tidak pernah lihat tuh hati, saudara. Cuma Tuhan yang tahu hati kita. Tuhan yang tahu pikiran kita. Karena itu ketika kita berbuat dosa di tempat tersembunyi, Tuhan tahu. Sebab ada orang melakukan dosa di tempat tersembunyi, tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan itu semua. Termasuk apakah yang kita lakukan itu baik atau tidak baik, Tuhan tahu semua. Karena itu saudara, kita yakin Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha kuasa. Ketika kita sudah berbuat serong, ketika kita sudah melakukan pelanggaran dosa, Tuhan kadangkala cuma cubit kecil pada orang, tapi kadangkala Tuhan cambuk pada orang. Cara Tuhan menyadarkan kita sama dengan Tuhan menyadarkan bangsa Israel. Tuhan menghukum selama 40 tahun, dibuang ke Babel supaya mereka sadar jati diri mereka. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan saya kira semua orang punya pengalaman, punya testimoni. Bagaimana saudara dalam kehidupan kita, ketika kita mulai jauh dari Tuhan, ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, ketika dosa meliliti kehidupan kita, Tuhan mengingatkan kita. Ada alarm dalam kehidupan kita supaya kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Karena itu kita berbahagia saudara. Dosa kita, pelanggaran kita diampuni seperti Raja Daud. Nah kalau kita sungguh-sungguh ketika berbuat dosa, minta ampun Pak Tuhan, so nyanda mau baking ulang, maka kita diberkati oleh Tuhan. Sama dengan Daud, keturunannya diberkati. Sampai kepada Salomo, kepada Isai, kepada Juru Selamat Yesus Kristus, lahir dari keturunan Daud. Jadi ada pengakuan dosa dengan tulus, dengan jujur. Karena seringkali manusia tidak jujur, saudara. Orang boleh tidak jujur kepada sesama manusia, tapi orang boleh tidak jujur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu di tempat mana kita pergi, apa yang kita lakukan saudara. Biar orang yang tidak lihat, Tuhan lihat pada orang saudara. Karena itu jangan basambunyi Pak Tuhan. Tapi mari dengan jujur ketika kita melakukan kesalahan, kita akui kesalahan kita. Dan kita berjanji, bernasar kepada Tuhan, tidak akan mengulangi kesalahan kita. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu unlimited, tidak ada batasnya. Kalau kasih manusia punya batas, punya limit, bisa habis tuh saudara. Kadang juga kasih manusia pura-pura. Kasih manusia punya kepentingan. Tapi kasih Tuhan tidak ada batasnya. Karena itu kasih Tuhan bagaikan fajar di pagi hari. Selalu ada, selalu nyata. Tidak pernah terlambat. Dan kasih Tuhan sepanjang kehidupan kita. Selama hayat di kandung badan, kita terus mengalami kasih Tuhan. Ketika masih ada nafas hidup, ketika kita masih bisa bergerak, panca indera semua berfungsi. Itu bukti kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, indah kita alami. Karena itu mari kita selalu berupaya semaksimal mungkin hidup takut akan Tuhan. Hidup dengan selalu mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dekat dengan Tuhan, selalu ada mesbah pribadi dan keluarga. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita tidak terantuk pada kesalahan yang sama, tapi ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Kalau orang sebaking salah, mari kita bertobat. Mari kita mengakui dengan jujur kesalahan kita di hadapan Tuhan. Agar supaya saudara, kita akan menikmati kebahagiaan. Berbahagialah kita yang diampuni pelanggaran, yang dosa kita ditutupi oleh Tuhan. Artinya Tuhan dengan darahnya yang kudus membasuh segala dosa-dosa kita. Supaya kita memperoleh keselamatan, pengampunan, bahkan kehidupan kekal. Di akhir bacaan kita saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai semua yang tulus hati. Saudara bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan itu permanen. Sukacita di dalam Tuhan, kegembiraan, kebahagiaan di dalam Tuhan itu bukan semu tapi permanen. Tapi sukacita, kebahagiaan di luar Tuhan itu hanya semu, sementara saja. Karena itu saudara nikmati sukacita di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan.
Ketika ada masalah, Tuhan berikan solusi. Tuhan beri inspirasi, Tuhan beri kekuatan hadapi setiap gumul hidup. Sehingga punya effort, punya usaha untuk berjuang mencapai kemenangan. Bahkan akan senantiasa excited, tetap semangat apapun yang dihadapi saudara. Sehingga sering dalam kehidupan kita ketika ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang bergumul, kita menjadi support system bagi orang lain, memberi semangat, memberi dorongan, bukan menjatuhkan mereka, agar supaya sama-sama kita menikmati kasih karunia Tuhan. Maka berbahagialah kita semua yang diampuni kesalahan kita, yang menerima belas kasihan dari Tuhan Allah, yang telah diselamatkan oleh Tuhan yang penuh kasih, yang terus ada bersama dengan kita. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu luar biasa mengingatkan kami. Kami manusia berdosa. Tapi kiranya Tuhan dalam keberdosaan keterbatasan kami tidak mengulangi kesalahan yang pernah kami buat. Tapi ada pertobatan. Jujur kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Roh Kudus Tuhan yang akan membaharui kehidupan kami ketika kami melakukan kesalahan. Bahkan dosa mengingatkan kami manusia hanyalah ciptaan. Ada Tuhan dalam hidup kami yang menjadi pusat kehidupan di atas segala-galanya. Karena itu kami butuh Tuhan. Kami selalu berserah, kami selalu bermohon, dan selalu minta bimbingan Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Tuhan pakai media YouTube ini menjadi sarana firman Tuhan diberitakan bagi banyak orang. Semua yang mendengarkan kiranya terus diberkati, dikuatkan, disemangati oleh Tuhan. Maka terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like, jempol, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Dan terakhir, kiranya bisa follow akun Facebook Pro Tirsa Tairas. Dengarkan juga firman-firman, kata-kata kekuatan, penguatan di dalamnya. Tuhan memberkati.